Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Saputra Mutafa. Kali ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa, mantan rektor UMB, Dr. Khairul MPD, yang akan berbagi tips kepada para pemuda khususnya yang masih kuliah tentang bagaimana kiat sukses untuk bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu singkat. Silakan Pak Khairul, mengenal diri kepada sekalian. Ya, setiap mahasiswa itu biasanya pada akhir-akhir studi mereka itu kan terpusingkan dengan pembuatan skripsi. Jadi saya pikir yang pertama itu bukan sebuah beban. Itu suatu hal yang biasa, wajar, dan harus diselesaikan dengan enjoy, dengan senang hati. Jangan jadi beban. Dan kita sebenarnya kalau menyelesaikan skripsi itu mulai dari pengajuan judul sampai ke ujian itu 3 bulan bisa. Bisa 3 bulan ya. 3 bulan. Asal yang pertama artinya kita itu kan terkait dengan tugas penelitian ya. Yang pertama harus tahu masalahnya. Kemudian ada teori yang kita jadikan rujukan. Kemudian gimana cara menyelesaikannya dengan metodologi dan menganalisis data. Jadi kalau ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sebenarnya nggak dikerjakan gitu ya. Jadi lebih banyak tidak mengerjakannya, hanya tahu-tahu sudah ganti hari, tahu-tahu sudah ganti bulan. Jadi kalau memang kita dari awal itu sudah tahu masalahnya dan sudah bisa menyelesaikan itu secara teoritis dalam sampai bab 2 itu artinya masalah itu sudah bisa kita pecahkan dengan secara teoritis. Nah, kemudian untuk secara praktis makanya kita perlu data, perlu kita olah dengan menggunakan metodologi. Artinya kita harus mendisiplin diri kita sendiri gitu. Harus menyediakan waktu untuk itu. Untuk waktu itu tetap ya, 1 hari 24 jam ya. Tapi tidak kita manfaatkan, tidak kita gunakan untuk itu. Ini kalau kita alokasikan dalam sehari itu memang ada alokasi untuk menyelesaikan skripsi itu. Setiap hari. Tiap hari. 3 bulan selesai gitu. 3 bulan selesai. Tidak perlu terlalu lama. Yang kebanyakan lama itu kan karena kelalaian diri sendiri. Kalau ada yang mengatakan dosen sulit ditemui, dosen sulit ACC, saya pikir itu bukan alasan. Ya. Artinya ya tergantung kepada kita. Oke Pak, misalkan ini cukup berbagi tips kepada teman sekalian kalau kiat-kiat menghadapi dosen yang sulit ditemui. Ini memang benar masalah dosen atau masalah mahasiswa? Kalau masalah mahasiswa, mental apa yang harus didobrak supaya dia bisa? Saya pikir dosen ya, guru. Itu semuanya punya itikat baik. Tidak ada dosen itu yang senang kalau mahasiswanya gagal. Bahkan itu susah ya. Satu kesedihan, satu kesusahan bagi seorang guru, bagi seorang dosen apabila peserta didiknya, bimbingannya itu gagal. Jadi dengan niat baik, seperti contoh kita ngoreksi aja ya. Ngoreksi aja. Itu kalau kita itu sebenarnya awal kita mulai ngoreksi itu berharapkan dapat nilai bagus semua. Ya. Tapi dalam kenyataannya setiap kita koreksi itu malah musingi kepala gitu ya. Musingi kepala. Jadi artinya tergantung kepada mahasiswa itu. Ya. Jadi pertama yang menguasai masalah. Ya, kadang kita ini sudah ujian, mahasiswa sudah ujian, tapi masalahnya saja belum kuasai, apalagi pemecahannya. Gitu ya. Kuasai masalahnya, gunakan teori yang kita jadikan rujukan, kemudian gunakan metodologi dengan tepat, sudah hasilnya selesai. Pertanyaan spesifik, cara mendeteksi masalah. Banyak kan orang bingung menentukan masalah saja bingung. Itu yang pertama wawasan. Ya, wawasan teoritis, ya, tahu aturan, tahu hal yang ideal, ya. Nah,
tahu yang ideal ya, ya itu harus banyak baca ya, harus banyak wawasan. Kondisi ideal, kondisi yang kita harapkan itu harus tahu dulu. Nah, kemudian kita harus melihat kenyataan, ya. Melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan, dalam bidang tertentu, ya, dalam bidang yang sedang kita geluti. Ya. Nah, kalau ini ada kesenjangan, seharusnya A, menurut yang kita harapkan, menurut idealnya A, tapi yang kita lihat B, berarti ada kesenjangan. Nah, dari situlah munculnya masalah. Tinggal kita merumuskannya, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita ini, nah ini salahnya satu ya. Pada akhir-akhir perkuliahan sibuk ngajukan judul. Akhir perkuliahan. Iya, sibuk ngajukan judul. Tapi ditanya masalahnya nggak tahu. Padahal judul berawal dari Nah, masalah. judul itu ibaratkan baju ya. Dibuat terakhir pun nggak masalah, nggak masalah. Ya. Besok mau ujian hari ini buat judulnya nggak masalah. Ya. Artinya begitu pentingnya masalah, bukan judul. Nah, oke lah ngajukan judul, tapi kita harus sudah menguasai masalahnya, sudah memahami masalahnya, sudah tahu teori yang akan kita gunakan, sudah tahu cara memecahkan masalahnya, metodologi dalam hal ini. Gitu. Nah, saya pikir kalau itu menguasai masalah, tahu menguasai teori, menguasai metodologi, tidak lama, 3 bulan selesai, 3 bulan selesai. Gitu. Asal setiap hari dikerjakan. Nah, kemudian kita harus menyediakan waktu ya, untuk mengerjakan itu. Kalau waktu nggak ada ya susah juga. Meskipun masalahnya tahu, teorinya ada, metodologinya sudah kita pilih, tapi nggak dikerjakan. Nah, ini bisa lama juga gitu. Saya kira itu untuk lebih cepat bagaimana menyelesaikan tugas akhir, katakanlah skripsi dengan cepat dan tepat gitu ya, dengan hasil yang bagus gitu ya. Nah, dosen itu ya itulah dari, kalau saya kesalahan terbesar itu dari faktor lambatnya, bahkan tidak jadi. Kira-kira apa? Faktor mahasiswanya, Mahasiswanya. bukan faktor dosen. Dosen ya kalaupun ada mungkin cuma 1% gitu. Ya, kalaupun ada ya, tapi itu sebuah kasus dan bisa diatasi sebenarnya. Kalau memang itu penyebabnya dosen atau guru, kita bisa mengajukan penggantian, bisa. Sebagai dosen Bapak, bagaimana pendapat Bapak seandainya mahasiswa itu mendatangi Bapak di rumah atau di tempat-tempat yang tertentu? Tidak masalah, sepanjang tidak mengganggu. Tidak. Nah, kadang ini ada, ya ini soal etika ya. Padahal kita sudah kuliah. Penting ini ya, sudah dicatat mahasiswa, teman-teman anak muda. Soal etika. Ketika mau bimbingan etika, silakan. Oke, contoh. Ya, contoh. Sekarang jam 6 kurang 10 menit. Maghrib. Ya, jelang maghrib. Menjelang maghrib. Artinya kehidupan dosen kan manusia juga, berumah tangga. Ya mungkin mau nyangkar ayam, mau ngecek anak-anak. Nah, banyak kesibukan-kesibukan lain untuk menutup mengakhiri hari itu ya. Ya kalau kita kan menjelang maghrib. Datang mahasiswa kita sedang apa? Sedang sibuk-sibuk itu kan tidak tepat. Atau ya kalau saya waktu SD SMP pun sudah diajari gimana etika bertamu. Kalau dulu kan ada pelajaran PKK misalnya pada waktu kita SMP. Bertamu itu jam berapa? Pertama jangan waktunya orang makan, jam makan, jam sholat ya. Pokoknya yang itu jelas terganggu. Siapapun akan terganggu. Orang sibuk siap-siap mau wudhu, mau beres-beres, kita datang mau bimbingan. Nah, itu. Dan di luar waktu itu ya saya pikir ya lihat-lihat juga, tergantung. Kalau sekarang kan enak, lebih canggih, ada SMS, ada WA, bisa janjian ya, bisa janjian kapan temunya. Dan ini maaf aja sekarang ini kuliah aja contohnya, Pak, kita jadi nggak kuliah hari ini? Padahal udah jadwal sudah ada, sudah ada. Dan yang WA ini mahasiswa ini belum mandi, masih di kosan. Ketua kelas misalnya, ya. Mestinya udah siap. Di kawan-kawan ada terkoordinir, baru hubungi gitu ya. Nah, ini kadang-kadang itu soal etika juga lah. Masa kita WA dosen, kita belum mandi, kita masih tidur. Mungkin baru buka dikit matanya kan. Iya. Jadi kita dulu yang harus siap gitu ya. Baru kita WA, kita hubungi atau janjian
sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya gitu kita janjikan. Nah ini kadang janjian. Nah contoh tadi kemarin 2 hari yang lewat mahasiswa datang janjian, ada urusan terkait dengan skripsi ini juga ya. Oke, Bapak hari Jumat tanggal itu di kampus jam 9 sampai selesai pelatihan. Kamu tunggu sebelum jam 9. Nah ternyata tidak. Mereka udah jam 10 baru datang. Nah, itu kalau yang seperti itu gimana mau cepat selesai gitu. Siapa yang salah ya kira-kira? Nah, jadi ya dari faktor diri sendiri juga. Ini kita udah ngasih peluang, udah janji, ya mahasiswa sendiri tidak komitmen janji. Nah, pengalaman saya pernah pembimbing itu di luar kota waktu S1 ya. Ya 3 bulan selesai itu. 3 bulan. 3 bulan skripsi itu selesai, mulai dari ngajukan judul sampai ke ujian. Ya. Pembimbing dari luar kota. Saya, di luar kota. ya saya kuliah di kota A, pembimbingnya di kota B. Dulu Bapak alumni mana Pak? Universitas Jember ya, Jember. waktu S1 ya. Pembimbing tinggal di situ Bondo. Situ Bondo. Ya bisa itu. Artinya tergantung. Padahal komunikasi waktu itu belum lancar, HP belum ada, janjian juga susah, spekulasi aja datangi gitu. Nah, tapi ya jam-jam itu tadi kita perhatikan. Itu datang ke rumah. Datang ke rumahnya. Datang ke rumah. Ya, alhamdulillah ya lancar, tidak jadi hambatan meskipun berjauhan. Artinya tergantung dari kitanya juga. Ya. Jangan dosen, guru sudah ngasih waktu, janjian tanggal sekian, tapi dari faktor mahasiswanya sendiri yang tidak. Dalam soal perkuliahan juga begitu. Saya pribadi, mungkin seluruh dosen lah ya. Enak betul kalau udah niat kita itu ya, kasih B ke atas lah A paling tidak. Tapi kadang-kadang yang bersangkutan mahasiswa nggak mau dapat B itu, nggak mau dapat A, maunya dapat apa? Dapat E. Padahal dosen mau ngasih yang terbaik. Jadi senang, beban itu lepas kalau misalnya ya. Kalau bisa ngasih 80% dapat A. B, 20% A misalnya. Nggak ada yang nggak lulus. Wah itu senang itu. Situ letak kepuasan kita. Tapi kadang-kadang ya masanya nggak mau. Nah, kenapa saya katakan nggak mau? Bukan soal omongan ya. Kenyataannya hadir jarang, tugas tidak buat, meet asal-asalan ya. Ujian juga begitu. Itu kan tunjukkan tidak mau dapat A itu. Ya. Jadi jangan kita paksakan. Kalau memang dia nggak mau dapat A ya udah. Gitu. Mau kita nggak ngasih nilai E juga enggak. Cuman sistem. Kalau nilai itu kosong kan sistem otomatis ngasih E. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama ya dari diri sendiri dulu, dari sendiri. Target kan. Saya harus selesai 3 bulan. Ya 3 bulan. Nah untuk sampai 3 bulan ya apa yang harus dilakukan ya. Ya tadi ya kuasai masalahnya, kuasai teorinya, kuasai metodologinya. Udah sediakan waktu untuk mengerjakannya. Setiap hari. Setiap hari, ya. Setiap hari ya. Itu pengalaman. Saya juga pernah lalai. Juga. Waktu nyusun disertasi yang lalainya. S3. S3. Mestinya saya bisa lebih cepat mestinya. Tapi ya, waktu itu agak lalai. Tapi setelah kita sadar, ternyata waktu itu kan data sudah terkumpul semua, sudah penelitian sudah, tinggal diolah. Cuman tidak menyediakan waktu untuk mengerjakannya. Nah setelah sadar kerjakan siang malam, istirahat cuman makan sholat, ya. Siang malam itu cuman makan sholat. 3 bulan selesai. Ternyata 3 bulan. Nah, 3 bulan. Artinya cuma butuh waktu setelah dari lapangan itu cuma butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikan disertasi. Kenapa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun? Karena nggak dikerjakan. Karena tidak menyediakan waktu untuk kerjakannya. Nah, kalau kita nyediakan waktu ternyata 3 bulan selesai kok, nggak lama. Itu disertasi. Ya. Apalagi skripsi. Ya, gitu. Berarti berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman dan yang lain-lain, termasuk mahasiswa yang kita bimbing, ternyata faktor kecepatan dan kelambatan tadi ya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tergantung kepada masing-masing mahasiswa, masing-masing individu mau cepat atau mau lambat.